sore jemaat Tuhan, apa kabar? Kita memasuki hari kedua puasa 10 hari kita. Kiranya jemaat Tuhan tetap semangat, tetap antusias untuk berpuasa sampai nanti kita menyelesaikannya. Nah, sebelum kita mendengar renungan hari ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bertemu dengan Tuhan melalui pujian penyembahan ini. Haleluya. Katakan, basuh aku, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lagi, basuh aku, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari katakan lagi, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan,
Kita katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan kami hamba yang berkenan kepadamu, mengasihimu, taat kepadamu, memuliakanmu, melayanimu. Jadikan kami hamba yang setia, melakukan firman-Mu. Sebab itu jamah kami Tuhan, luruskan hati kami. Kami mau berkenan kepadamu, kami mau mengasihimu, memuliakanmu. Kami bersyukur Bapa dalam surga untuk hari ini. Kami mempunyai hari yang baik yang Kau sediakan. Kami sudah memulai puasa yang kedua hari ini, dan kami Tuhan akan melanjutkan dengan puasa-puasa selanjutnya. Tuhan akan menolong kami. Dan kalau kami sebentar akan menerima renungan firman-Mu, Kau bekerja lewat firman Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan, untuk dapat Tuhan bekerja dalam hati dan kepikiran kami, meneguhkan, menguatkan, mengingatkan, menasehatkan, karena Tuhan yang bekerja, berfirman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan renungan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini tentang aktif menunggu. Lawan kata aktif, pasif ya. Nah, aktif ini istilah umum yang menunjuk kepada sesuatu yang sedang dan dapat bergerak. Misalnya giat bekerja, giat berusaha. Nah, menunggu akan membosankan kalau kita pasif. Menunggu akan terasa lama kalau kita pasif, diam, dan tidak ada yang kita lakukan. 2 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus lahir, mati, bangkit, kemudian naik ke surga. Dan waktu naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus sebagai roh penghibur. Dan waktu dia naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Dan janjinya ini adalah pasti. Nah, apa yang kita tunggu? Apa yang kita nantikan? Kita menantikan Tuhan. Nah, menunggu Tuhan ini untuk semua, mau dari MySI, jemaat ibadah raya, dan semuanya. Misalnya pelajar, mahasiswa,
pekerja, ibu rumah tangga, ibu yang baru, ibu yang sudah lansia, semua orang menunggu. Dan menunggu ini biarlah kita menunggu dengan aktif. Karena kalau pasif akan terasa lama dan membosankan. Menunggu adalah penting untuk kehidupan spiritual. Karena penantian kita sebagai anak Tuhan bukan penantian yang kosong, tetapi penantian yang pasti. Karena Yesus katakan, "Aku akan datang kembali." Nah, menunggu Tuhan dengan aktif ini harus juga dengan waspada, sukacita, semangat, antusias. Dan kita perlu menunggu Tuhan bersama-sama secara berkeluarga, secara kekeluargaan, menjaga satu sama lain di dalam komunitas atau gereja, tempat kita berkumpul bersama. Nah, seperti sesudah Yesus naik, para murid membentuk komunitas jemaat. Kita akan membaca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Saya akan bacakan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, jemaat yang mula-mula ditandai dengan berkumpul, memecahkan roti, makan bersama, berdoa. Kehidupan gereja yang mula-mula ini menjadi teladan jemaat sepanjang zaman. Mereka sebagai orang Kristen yang tangguh. Tadi di awal dikatakan maka ketakutanlah mereka semua. Ketakutan di sini bukan ketakutan sieun ya, seperti kata orang Sunda, sieun, tapi ketakutan akan kehadiran Allah, ketakutan akan kuasa Allah. Dan mereka begitu mengasihi Yesus sehingga banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan banyak orang. Seperti nggak merasakan barang milik aku, tetapi mereka merasakan atau membagikan barang itu milik bersama, karena mereka sangat mengasihi Yesus. Jadi apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan adalah Tuhan. Di Alkitab ada contoh-contoh yang menunggu dengan aktif, menunggu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Contohnya Maria, waktu dia hamil Yesus, kemudian dia mengunjungi sepupunya Elisabet yang mengandung Yohanes. Dan waktu Maria memberi salam kepada Elisabet, bayi yang di dalam kandungan Elisabet ini melonjak. Dan mereka bersukacita, mereka ngobrol, mereka saling menguatkan sambil menunggu kelahiran anak-anak mereka. Ya. Kemudian juga di Lukas ada seorang tua Simeon yang disebut sebagai orang yang saleh. Dia dijanjikan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang dijanjikan. Dan benar, Simeon menunggu sampai akhirnya dia melihat Mesias itu datang. Kemudian juga masih di Lukas, Hana seorang nabiah, dia menunggu juga kelahiran atau kedatangan Mesias. Dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 37,
Tiap-tiap hari Hana ini datang ke bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi mereka semua ini menunggu dengan aktif, menunggu dengan melakukan sesuatu. Ada sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan. Seorang ayah datang untuk menjemput anaknya di gereja seusai persekutuan di gereja itu. Saat si ayah memasuki tempat parkir, ia melihat anak laki-lakinya yang remaja itu ada dekat pintu. Si anak tidak menyadari kehadiran atau kedatangan ayahnya. Si ayah memutuskan untuk melihat sampai berapa lama anaknya ini akan mencari-cari dan menemukan ayahnya. Dia tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, anaknya itu gak datang-datang sampai akhirnya 20 menit. Barulah si ayah setelah 20 menit membunyikan klakson untuk menarik perhatian anaknya. Kemudian si anak berkata, "Ayah, dari mana saja?" ketika dia memasuki mobil. Kata ayahnya, "Ayah sudah duduk di sini sejak 20 menit yang lalu." Dan anak ini terkejut, oh ayahnya sudah dari tadi datang. Nah, menurut saudara, bagaimana seperti si anak ini yang keasikan dengan diri sendiri tatkala Yesus datang. Jadi si anak ini mungkin waktu ayahnya datang, dia asik seperti anak-anak zaman sekarang, HP itu gak pernah lepas ya. Jadi bodoh aja sekeliling, dia main HP terus. Mungkin kita juga seperti ini. Kita terlalu asik dengan diri sendiri, terlalu asik dengan pribadi-pribadi kita, sampai kita gak menyadari waktu Yesus datang kembali. Nah, baiklah kita sadar, kita siap-siap, karena kita memusatkan perhatian, pikiran, apapun yang kita lakukan, oh Yesus mendatang, aku sedang menunggu kedatangannya. Jadi selain kita melakukan aktivitas sehari-hari, belajar sebagai pelajar atau mahasiswa, bekerja sebagai pekerja, menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan lain sebagainya, kita juga memusatkan perhatian untuk menunggu Tuhan kita. Menunggu dengan aktif, menunggu dengan berjaga-jaga, menunggu dengan waspada, menunggu dengan bersama-sama melalui komunitas. Sebab itu jangan tinggalkan komunitas, karena komunitas seperti Maria dan Elizabeth saling mengingatkan, saling membantu, saling menasehatkan. Nah, sekarang apa yang dapat kita lakukan saat menunggu? Apa yang dapat kita lakukan saat menunggu? Tidak usah memikirkan hal-hal yang jelimet atau hal-hal yang aneh-aneh yang biasa-biasa kita lakukan. Kita bisa memuji Tuhan dalam ibadah-ibadah, mendengar firman Tuhan. Tiap minggu gereja sudah memulai ibadah onset secara normal sudah beberapa lama. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ada ibadah gereja anak, ada ibadah pemuda, mindset. Kalau saudara tidak bisa beribadah 1, bisa ibadah 2, tidak bisa ibadah 2, bisa ibadah 3. Mari kita beribadah dengan aktif dan tidak courting. Saudara suka ya yang courting atau diskon? Tapi untuk beribadah kepada Tuhan dengan antusias, karena kita mengasihi Tuhan, jangan di courting. Ibadah hanya 1 jam saja. Datang sebelumnya, tidak terlambat. Dan datang setiap minggu dengan setia, jangan di courting lagi, tidak ibadah. Karena Tuhan tidak meminta banyak. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan setia, dengan aktif. Dan kita juga bisa berdoa. Kita sudah memulai doa pagi setiap hari jam 5 sampai jam 6 di gereja. Juga ada doa pagi yang Rabu kedua dan Rabu ketiga setiap bulan, keempat setiap bulannya. Kemudian ada doa malam juga di minggu Senin kedua. Kita bisa aktif untuk terlibat di dalamnya, karena kita perlu dikuatkan dan menguatkan. Mari kita aktif melakukan di dalam hal ini juga. Kemudian ada komsel-komsel. Kita perlu saling menguatkan di dalam komsel. Komsel-komsel sudah dimulai kembali. Mari
aktifkan kembali diri kita untuk terlibat dalam komsel. Kalau saudara sudah menjadi PKS di yang lalu, setia kembali menjadi PKS di tahun ini. Dan juga saudara yang belum berkomsel, mari kita ikut bergabung di dalam komunitas sel. Nanti akan saudara diberitahu bisa terlibat di dalam komsel mana, karena kita perlu saling membangun, sementara kita menunggu Tuhan, supaya kita dikuatkan, gak sendirian. Karena kita hidup perlu orang lain, dan komunitas sel akan membantu untuk kita menunggu Tuhan secara aktif dengan benar. Dan kita juga bisa melayani Tuhan, melayani tidak hanya di mimbar, sebagai singer, sebagai worship leader, sebagai pemusik, sebagai sound, sebagai LCD. Itu bisa kalau saudara mau dan mampu melakukannya. Tapi saudara yang merasa tidak bisa juga sebagai pelayan-pelayan non-mimbar, sebagai usher, sebagai greeters, sebagai pendoa. Tetapi mari kita lakukan untuk melayani Tuhan dengan setia, menunggu kedatangannya yang kedua. Mari kita lakukan semua dengan takut dan gentar, seperti jemaat yang mula-mula mereka dilanda ketakutan akan kehadiran Tuhan, sehingga mereka tidak sembarangan, tidak membuang-buang kesempatan, melakukan apa yang mereka bisa dengan kasih mereka, dan mereka melakukannya bersama-sama dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kita juga bisa melakukan untuk kita aktif menunggu Tuhan, dan menunggu ini dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, yang biasa kita lakukan, tapi kita lakukan dengan setia, dengan takut dan gentar kepada Tuhan kita, sehingga Tuhan menyertai, dan janji kedatangannya ini kita sudah siap, kita waspada, karena kita mempersiapkan diri kita. Kita naikkan kembali lagu tadi, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah diingatkan untuk kami menunggu Engkau, menunggu dengan aktif, menunggu dengan hal-hal yang kami lakukan di dalam Tuhan, dan hal-hal yang biasa kami lakukan secara jasmani. Dan kami tidak melupakan, dan kami waspada, sehingga waktu Engkau datang, kami siap, kami tahu tanda-tanda kedatangan-Mu, karena kami aktif menunggu dan waspada. Tuhan tolong setiap kami, melalui hal-hal yang biasa kami lakukan, kami perbaiki, kami lebih setia, kami lebih sungguh-sungguh, sehingga kami Tuhan melakukannya ini karena kasih kami kepada Engkau, karena kami dilanda ketakutan akan kehadiran-Mu, sehingga kami tidak sembarangan melakukan dengan setia apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mengakhiri renungan hari ini. Kita akan berbuka, selamat berbuka, dan melanjutkan
puasa-puasa kita di hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit